Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Hikmah Ramadan yang insyaallah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tentunya untuk edisi hari ini tepat di 5 Ramadan 1445 Hijriah. Kali ini bertepatan di tanggal 16 Maret 2024. Kami kembali hadir di Hikmah Ramadan Mahligai Iman. Salawat juga dan salam tentunya selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua sebagai umatnya nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk edisi kali ini bersama kami di studio TVRI Sumatera Selatan telah hadir Ustadz Insinyur Haji Salihul Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk kegiatan kita, aktivitas lancar Ustadz? Ya, alhamdulillah. Ini tidak terasa sudah hari kelima ya, Ustadz, ya? Ramadan ya. Rasanya begitu cepat begitu Ustadz ya. Dan hari ini Ustadz nanti kita akan membahas tema terkait dengan 10 keutamaan sedekah. Namun kami tentunya akan mengajak Anda pemirsa bersama-sama kita menyimak dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh qori'ah kita Resita Olani dalam surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم والله غني حليم صدق الله العلي العظيم. Astagfirullahaladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga setiap huruf yang dibaca oleh Qari'ah dan kita semua yang menyimak serta mendengarkan mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan insya Allah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Himar Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kami juga nanti dapat mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0711 311454. Hari ini tentunya kita akan membahas tema terkait dengan 10 keutamaan sedekah bersama Ustadz Insinyur Haji Salihul Fajri. Ya, Ustadz, seperti yang kita ketahui bahwasanya sedekah ini merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam dan juga merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya. Nah, lalu keutamaan-keutamaan apa saja yang dimiliki di amalan sedekah ini, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim bagaimana Allah menggambarkan mayit yang sudah dikubur ingin kembali ke dunia. Alasannya sederhana, sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu
ya Rabbku, kalau seandainya bisa aku dikembalikan sebentar saja ke dunia, tentunya aku akan bersedekah. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, sang mayit bukannya kepingin umroh, bukannya pingin sholat, bukannya pingin puasa dan seterusnya, atau ingin jadi caleg dan seterusnya ya. Apalagi itu Ustaz, itu jauh Apalagi ya. itu, justru fasaddaku, aku ingin bersedekah ya Allah. Ini menggambarkan bahwa bagaimana sedekah itu begitu utama, dan yang begitu yang merasakan bagaimana hebatnya sedekah itu tentu orang yang sudah dikubur. Yang sudah dikubur saja pingin kembali ke dunia sebentar dan bisa bersedekah. Ya, pemirsa hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini beliau luar biasa sekali bersedekahnya. Bahkan sampai digambarkan dalam sebuah hadis itu, Rasulullah itu bersedekah seperti angin yang berhembus. Artinya begitu banyak begitu, tanpa batas. Kalau angin berhembus kan tanpa batas tuh. Ya, begitu cepatnya Rasulullah SAW bersedekah selama bulan Ramadan. Iya. Sehingga dalam suatu kisah digambarkan bagaimana seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, aku ingin kambing-kambing yang ada dalam genggamanmu. Maka kata Rasulullah SAW, wahai saudaraku, kau ambillah mana kambing yang kau suka. Semuanya, ya semua yang kau suka, yang mana yang kau suka. Masya Allah. Lalu kemudian diambillah kambing tersebut. Lalu kemudian Badui tadi pergi ke saudara-saudaranya, ke kaumnya, dan berkata, aku belum pernah melihat ada seorang yang tidak takut sama sekali dengan kemiskinan. Diminta hartanya, dia serahkan dengan mudahnya kepadaku. Maka wahai saudaraku, marilah kita mengikuti Muhammad SAW. Lalu mereka kemudian masuk Islam. Dikarenakan begitu mudahnya Rasulullah SAW ya bersedekah dengan harta yang dia miliki. Nah, ini menggambarkan betapa bahwa sedekah ini ya menjadi amalan yang begitu luar biasa bagi hamba-hamba Allah SWT dan juga umat Rasulullah SAW. Masya Allah. Artinya memang baginda Muhammad SAW ini juga mengajarkan betapa pahala yang kita dapatkan dari sedekah itu begitu besar, karena beliau pun tidak takut akan kekurangan harta. Jadi sebanyak apapun ketika orang meminta ataupun juga harus kita sedekahkan, kita sedekahkan begitu ya Ustaz ya. Nah, keutamaan yang didapat bagi orang yang bersedekah nih mungkin Ustaz bisa dijelaskan Ustaz. Baik. Jadi banyak sekali keutamaan sedekah itu di sisi Allah SWT. Yang pertama, yang utama adalah ternyata yang paling mudah menghapus dosa-dosa kita lewat sedekah. Menghapus dosa. Jadi sedekah itu akan menghapuskan dosa seperti air yang menghapuskan api. Jadi kalau kita siram api yang sedang menyala-nyala, maka akan mudah padamnya api tersebut dengan air. Maka mudahnya terhapusnya dosa dari diri seorang adalah dengan sedekah. Begitu juga dengan mudahnya terhapusnya atau padamnya api dengan air. Ini luar biasa. Jadi ternyata sedekah ini merupakan cara untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Masya Allah. Dalam sebuah riwayat digambarkan seorang yang beribadah, ahli ibadah dalam hidupnya, tapi kemudian diuji oleh Allah SWT, dia tergoda. Dia bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia beribadah kepada Allah SWT, betapa banyak amal ibadahnya. Namun dia tergoda melakukan dosa. Hanya beberapa hari saja dosanya itu sudah menghapus kebaikan-kebaikannya yang puluhan tahun. Lalu dia berupaya bertobat kepada Allah SWT, meminta agar Allah menghapuskan dosanya. Karena merasa begitu berat hidupnya, bagaimana cara dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Lalu kemudian dia ambil hartanya yang terakhir, yaitu roti yang dia miliki. Ada roti-roti yang dia miliki, lalu dia pergi ke sebuah tempat yang jauh, menyesali akan dosa-dosa yang dia lakukan. Lalu kemudian dia bertemu dengan ada 12 orang yang sedang kelaparan di jalan. Lalu tersentuhlah hatinya, kemudian dia memberikan roti yang sebenarnya untuk dirinya tadi, bekal dalam perjalanan tadi, diberikan kepada orang-orang yang lapar tadi dan membutuhkan makanan darinya.
Ya, apa yang terjadi kemudian? Ternyata Allah SWT mengampunkan dosanya bukan karena taubatnya, bukan karena ibadahnya. Ternyata Allah SWT mengampunkan dosanya lewat sedekah yang dia berikan kepada 12 orang yang kelaparan tadi. Baik, ini sangat luar biasa berarti Ustadz. Baru satu ini keutamaan dari sedekah yang Ustadz jabarkan begitu Ustadz ya, yakni kita dapat terhapus dosa begitu, dan tadi ada kisah tentunya bagaimana seseorang yang sudah bertaubat dan pada akhirnya juga dihapuskan dosanya. Dan pemirsa, nantinya kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan, Ramadan Mahligai Iman. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan, Ramadan Mahligai Iman. Dan tentunya bersama kami ada masih Ustadz Insinyur Haji Salihul Fadri. Kita membahas terkait dengan 10 keutamaan sedekah, dan tentunya kami juga mengundang Anda pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0711 311 454. Kita lanjutkan kembali bersama Ustadz Salihul Fadri. Ustadz, tadi di antara keutamaan sedekah itu adalah menghapus dosa ya Ustadz ya. Tentunya ini taubat terlebih dahulu ya Ustadz ya. Jangan sampai nanti ketika merasa dihapuskan dosa tapi tidak pernah taubat, gawian masih digawi ke ngomong itu ke dae yang masih hobi berjudi, masih berjudi, tapi dia ngerasa sedekahku pacak terhapus, itu tidak bisa juga benar Ustadz ya. Itu namanya pedagang. Pedagang apa tuh? Pedagang pingin dengan apa yang dia kerjakan salah dia bayar gitu. Dibayar dengan sedekah. Itu juga pastinya tetap berdosa ya Ustaz ya. Harus taubat yang memang betul-betul taubatan nasuha. Dan memudahkan dosa biar diampunkan tadi dengan sedekah. Baik. Nampaknya ada pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, ini tentunya kami undang. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa Bapak? Silakan. Di mana? Pak Hafiz di Abang. Ya. Silakan Pak dengan pertanyaannya Pak. Tema boleh enggak Pak? Ya, boleh, silakan Pak. Ini Pak, bisa bantu saya enggak Pak? Saya ini sering disakiti orang Pak. Saya sudah bekerja dengan baik di pekerjaan tempat saya. Saya sudah perbaiki pekerjaan di mana letak saya perbaiki. Tapi bos saya nyari-nyari kesalahan saya. Jadi saya bingung Pak Ustadz, mau berhenti pekerjaan, tapi masuk pertanyaan, aku harus gimana Pak Ustadz? Doa apa saya harus kuat iman saya Pak Ustadz? Saya sedih, sering disakiti di pekerjaan saya. Sudah perbaiki kesalahan di mana saya perbaiki, tapi sering salah. Saya bingung Pak Ustadz. Baik. Saya bingung, dosa apa saya perbuat, kesalahan apa saya perbuat. Saya salah pun saya perbaiki, di mana letak saya perbaiki, tapi sering di salah itu saya bingung Pak Ustadz. Baik iman saya puasa saya, baik, pahala saya tidak berkurang. Doa apa saya perbuat Pak Ustadz, tolong bantu saya Pak Ustadz. Di mana saya? Baik. Tolong saya di rumah pun sering seperti ini juga pedak, sering diganggu orang, tapi saya selalu kuat. Baik, Pak Hafiz, ini pertanyaannya sudah kami tangkap. Baik, terima kasih Pak Hafiz telah bergabung bersama kami. Pak Hafiz dari Palembang. Ustadz, mungkin langsung saja Ustadz, beliau ini merasa selalu tersudutkan begitu, selalu disalahkan mungkin di kantor atau di pekerjaannya. Silakan Ustadz, seperti apa solusinya Ustadz? Ya, baik Pak Hafiz ya, Masya Allah. Jadi Pak Hafiz, dengan cerita yang Pak Hafiz digambarkan, berarti Allah SWT ingin mengangkat nilai-nilai ibadah Pak Hafiz. Atau prestasi Pak Hafiz bukan sekedar biasa saja, tetapi ingin dinaikkan lewat tadi fitnah, lewat hinaan, lewat merendahkan dan seterusnya. Lihat Pak Hafiz ya, logika sederhana saja. Kita lihat betapa hebatnya misalnya orang main sepak bola, Manchester United lah ya, rame nonton. Betul.
Nah, penonton itu paling banyaknya kalau kurang sedikit baik, banyak caci makinya kan. Komentarnya, iya. Mak Mano di tendangan ini kurang Betul. hebat, bahan bola kurang hebat. Padahal dia penonton baik Dia kan. penonton. Biasalah penonton kan tukang komentar. Tukang komentar. Tapi pemain tetap jadi pemain. Tetap jadi pemain, betul. Jadi menurut saya Pak Hafiz ya, bahwa sunatullah lah kalau kita bekerja atau kita berbuat pasti banyak yang melihat. Iya. Dan yang melihat itu ada yang memuji dan ada juga yang menghina. Maka bagi kita tidak akan membuat tinggi apa yang kita lakukan lewat pujian seseorang, dan tidak akan membuat rendah lewat hinaan seseorang kepada kita. Baik. Makanya terus luruslah kepada Allah SWT, niatlah lurus kepada Allah SWT, sehingga Allah yang maha tahu dan Allah yang maha membalas apa yang kita kerjakan. Tidak perlu kita merasa rendah dihina oleh seorang, dan tidak perlu kita tinggi kalau dipuji oleh seorang, karena kita berniat Allah lah yang membalas yang terbaik. Begitu Pak Baik, Hafiz. insya Allah terjawab ya Pak Hafiz ya. Kita doakan juga diberikan kesabaran begitu ya Ustaz Amin. ya. Dan mungkin salah satu amalan yang mungkin bisa juga dilakukan oleh Pak Hafiz, salah satunya mungkin sedekah ya Ustaz ya. Ya. Karena juga mungkin ada kemudahan-kemudahan yang akan didapat. Betul nggak Ustaz? Jadi Pak Hafiz, Allah SWT akan memberikan pembenaran dari amaliah kita lewat sedekah. Bahkan Allah SWT sampai mengangkat derajat orang-orang yang bertakwa itulah sedekahnya. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah dengan maghfirah dan ampunan Allah, serta surga yang seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Ciri pertamanya yunfikuna fis sarra wad darra. Dia bersedekah, dia berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi dengan bersedekah itu Pak Hafiz akan melapangkan hati Pak Hafiz tadi yang merasa rendah karena dihina oleh seseorang. Baik Ustaz. Dan tentunya Ustaz kita lanjutkan kembali terkait dengan keutamaan tadi Ustaz, bahwasanya tadi sudah kita dapatkan yang pertama adalah menghapus dosa. Mungkin ada keutamaan-keutamaan yang lain Ustaz. Yang kedua, sedekah ini luar biasa. Bisa menjadi naungan kita nanti di yaumil kiamah. Naungan ya. Jadi sedekah itu merupakan salah satu naungan bagi orang yang beriman kepada Allah SWT di yaumil kiamah. Maka berbahagialah orang-orang yang bersedekah, karena sedekahnya akan menjadi naungan baginya di yaumil kiamah nanti. Selain dengan amal-amalan yang lain, sedekah itu akan menjadi pilihan yang luar biasa, menjadi naungan bagi hamba Allah SWT di yaumil kiamah kelak. Jadi benar-benar bukan sekedar dunia saja dia akan didapatkan bagi orang yang bersedekah, tapi nanti di yaumil kiamah tiba-tiba dia akan menjadi nyaman begitu banyak, ya, matahari begitu dekat nanti, panasnya luar biasa, maka orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di sisi Allah SWT. Masya Allah. Dan juga orang yang bersedekah mungkin ada pintu surga khusus mungkin untuk para orang yang sedekah Ustaz. Ya, jadi begitu banyak nanti pintu-pintu di sorga. Ada ulama mengatakan ada 8 pintu di sorga nanti. Di antara pintu sorga itu adalah bersedekah. Jadi pintu sedekah itu nanti akan dimasuki khusus orang-orang yang beramal senang dalam bersedekah di dunia. Masya Allah. Ini selain tadi, artinya ini sudah dapat dua nih keutamaan dari sedekah Ustadz ya. Pertama tadi menghapus dosa, dan juga ini mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Nah, yang ketiga nih Ustadz. Ya. Yang ketiga nanti sedekah ini akan memanjangkan umur kita. Memanjangkan umur, Masya Allah. Ada orang yang hidupnya penuh kesia-siaan, tapi orang bersedekah ini umurnya akan panjang. Artinya waktu yang diberikan oleh Allah itu begitu luar biasa bagi dirinya. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal sekalipun, yang bersedekah yang meninggal ini, amalan sedekahnya akan terus mengalir jadi amal kebaikan baginya. Orang yang sudah meninggal, tapi Masya Allah, kebaikan-kebaikan akan terus mengalir pada dirinya dalam kuburnya dikarenakan sedekahnya. Masya Allah. Kan ingat ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, ya, ada 3 amalan, ya, yang akan terus mengalir walaupun hamba Allah itu sudah meninggal. Yang pertama sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, ya kan, anak yang soleh senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, ada sahabat namanya Utsman bin Affan. Sampai sekarang pun amal kebaikannya terus mengalir, karena sedekahnya sekarang sudah jadi hotel, sedekahnya jadi kebun korma. Maka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan sekarang berada di Mekah dan Madinah, mereka berbuka dengan korma
yang diambil dari kebunnya Utsman bin Utsman bin Affan, Masya Allah. Bagaimana dengan kita ya Ustaz ya? Iya. Kalau sahabat Nabi pun walaupunlah ribuan tahun beliau ada di dalam alam kubur, tapi pahalanya tetap mengalir sampai dengan saat ini. Masya Allah. Ini memanjangkan umur. Nah, selain dengan memanjangkan umur, Ustaz, keutamaan-keutamaan lain terkait sedekah. Ini baru 4 saja. Ini kita rasanya jangan sampai ketinggalan untuk selalu bersedekah, apalagi di bulan suci Ramadan ya Ustaz ya. Mungkin dilanjutkan Ustaz. Ya, selain itu juga sedekah ini akan memberikan keberkahan kepada harta kita. Keberkahan harta, ya. Berkahan harta. Karena Allah SWT menyatakan bahwa tidak berkurang harta orang-orang yang bersedekah. Bahkan bagi orang yang bersedekah, harta yang menjadi suci, menjadi bersih. Ibarat kalau pohon, kalau dia merupakan benih yang akan ditanam, kalau dia bersih, suci, maka dia akan terlindungi dari penyakit-penyakit, sehingga tanaman yang ditanam akan segera besar, tumbuh dan berbuah yang lebat. Wajar kemudian Allah SWT mengatakan orang-orang yang berinfak di jalan Allah SWT, bersedekah, maka akan dibalas oleh Allah dengan ribuan kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat dan seterusnya. Nah, ini menggambarkan keberkahan daripada sedekah yang kita lakukan kepada Allah SWT akan dibalas ribuan kali, bahkan Allah saja yang akan mengetahui, terutama di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Kalau di luar bulan Ramadan saja itu tadi satu sedekah kita itu dibalas dengan 10 kebalikan, 10 kebaikan begitu Ustaz. Bahkan bagaimana di bulan Ramadan saat ini Ustaz ya, jangan sampai kita ketinggalan atau tidak bersedekah dan amalan yang memang betul-betul sangat luar biasa dipergandakan di bulan suci Ramadan ini tadi memberikan keberkahan harta begitu ya Ustaz. Artinya memang ketika sedekah secara logika kita itu kan berkurang nih Ustaz ya. Kalau yang namanya kita ngasih otomatis kan berkurang ini apa yang ada. Nah, ini mungkin mindset yang harus kita ubah, bahwasanya ketika kita memberi maka akan dilipat gandakan. Itu keyakinan yang harus ditanamkan ya Ustaz. Tahu ada Ustaz. Malah dijamin oleh Allah SWT harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Makanya kan orang yang berangkat umroh memenuhi panggilan Allah SWT, mengeluarkan hartanya, waktunya, tenaganya, itu akan dikembalikan oleh Allah SWT, dan akan berlipat ganda. Maka tidak ada orang yang bersedekah kemudian jadi miskin. Miskin, betul. Justru yang bersedekah kemudian jadi mulia, lalu hartanya subur dan tumbuh. Masya Allah. Masya Allah. Ini baru 4 keutamaan tentunya pemirsa dari sedekah yang telah dijelaskan oleh Ustadz Shalihul Fajri, dan kami masih tetap mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0711 311 454 terkait dengan 10 keutamaan sedekah. Ya Ustadz, mungkin masih ada lagi pastinya, karena kita menyebut tadi 10 keutamaan ya Ustadz ya, baru 4 keutamaan, ini bisa dilanjutkan Ustadz? Ya, mungkin bagusnya kita lihat ya bagaimana bersemangatnya sahabat Rasulullah SAW. Selain Rasulullah juga sama, ada sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Itu kalau bersedekah sampai ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, ya, apa yang sudah kau sedekahkan di jalan Allah? Semuanya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, lalu bagaimana dengan engkau dan keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, cukup Allah dan Rasulnya saja. Masya Allah. Nah, Umar bin Khattab kepingin juga datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, aku sudah bawa setengah hartaku untuk aku infakkan di jalan Allah SWT. Ya. Lalu kemudian diceritakan oleh Rasulullah SAW, baru saja Abu Bakar berinfak, wahai Umar bin Khattab, dia berinfak seluruh hartanya, sementara Umar tadi baru setengah kan? Baru setengah. Jadi sampai begitu sahabat berinfak atau bersedekah, dikarenakan begitu tingginya nilai sedekah itu di sisi Allah SWT. Kalau tadi Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya, kalau Umar setengah hartanya. Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak bisa melawan kebaikan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, begitu gambaran bagaimana mereka bersemangat berinfak. Itu yang paling penting adalah bagaimana kita meyakini begitu ya Ustadz, bahwasanya ganjaran dari sedekah itu sangat luar biasa. Salah satunya tadi
faedah-faedah yang kita dapatkan begitu. Iya. Dan masih ada tentunya pemirsa yang ingin bergabung, kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Hikmah Ramadan. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Iti. Ya, silakan Ibu. Pertanyaannya dari mana ini, Iya. Bu? Palembang. Dari ya? Palembang. Baik, silakan Ibu. Dari Palembang. Ya, silakan Ibu pertanyaannya, Ibu. Ya, saya bertanya. Ya. Ya. Itu. Ya betul. Kalau orang sudah melihat Lailatul Qadar tapi tidak berdoa, gimana itu? Saya dulu tahun 2005 kan melihat Lailatul Qadar waktu, tapi tidak berdoa saya. Mohon maaf Ibu, Saya Ibu ini- melihat Lailatul Qadar berbentuk seperti apa maksudnya Ibu pernah melihat? Lampu berjalan, Lampu bersinar. berjalan. Iya bersinar lampu. Lampunya berjalan di mana maksudnya Iya, Ibu? bersinar. Di langit-langit Dari begitu. depan rumah sampai jauh, dari depan rumah sampai jauh. Masya Allah. Iya. Terus Ibu selanjutnya Ibu, Iya. bisa tadi pertanyaannya? Nah, Tidak berdoa? gimana itu tidak berdoa itu? Tidak bisa berdoa, mulutnya terkunci. Oh iya. Nah, gimana lah? Baik. Masih ada pertanyaannya lagi Ibu? Tahun 2005, malam Jumat Kliwon, tanggal 27 puasa. Oke. Baik. Masih ada pertanyaannya Ibu Iki? Iya. Cukup? Dan itu kalau hari Aha. Jumat itu sedekah hari Jumat itu apa bagus setiap hari Jumat sedekah. Saya ini kan sejak melihat itu setiap hari Jumat sedekah terus. Ya. Bagus tak? Baik. Terima kasih Ibu Iki. Pertanyaannya cukup ya? Ada 2 pertanyaan ya. Terima kasih Ibu Iki dari Palembang. Mungkin Ustadz langsung dijawab, ini terkait dengan pengalaman beliau begitu Ustadz ya. Ya. Silakan Ustadz. Jadi memang luar biasa, salah satu keutamaan Ramadan itu adalah adanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 1000 bulan. bulan. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita berada di 10 terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil, Malam-malam ganjil ya. maka banyak-banyaklah beribadah. Ya. Di antaranya doanya Rasulullah SAW di malam Lailatul Qadar itu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, maafkanlah aku. Ya. Jadi kalau Ibu tadi menyatakan aku tidak tersebut doanya Mamano, insya Allah Allah mendengar hati Ibu walaupun tidak terucapkan ya. Jadi penyesalan Ibu kenapa malam itu aku tidak meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah SWT, Allah Maha tahu. Mungkin belum terucap, tapi ada dalam hati Ibu, dan sepanjang hari Ibu menyesal kenapa tidak bertobat di malam tersebut. Baik. Jadi kita doakan semoga amaliyah yang lainnya selama bulan Ramadan Allah akan hitung sebagai bentuk daripada kompensasi. Dia nggak berdoa tadi ya kan? Ya sebutan doanya saja, tapi ibadahnya kan tetap jalan selama Ramadan. Akhirnya memang di malam-malam ganjil pada saat 10 terakhir Ramadan memang harus diperbanyak amalan-amalan ibadah. Iya. Ya Ustadz ya, khususnya para laki-laki mungkin ke masjid begitu Ustadz ya, untuk Beritikaf. Beritikaf. Iya. Nah ini terkait dengan mungkin Lailatul Qadar ini, mungkin orang banyak menggambarkan Lailatul Qadar itu seperti apa begitu Ustadz? Apakah seperti pengalaman Ibu Iki tadi berjumpa dengan hal-hal yang mungkin di luar nalar ataupun juga di luar ini apa tuh yang logika kita, atau seperti apa Ustaz? Jadi memang Lailatul Qadar ini bagian daripada keutamaan daripada Ramadan yang Allah khususkan, yang ada hanya pada bulan Ramadan. Iya. Ingin menggambarkan kepada kita agar kita bersemangat beribadah. Karena amal ibadah kita ini sedikit. Betul. Makanya mari kita jaga di 10 terakhir Ramadan, terutama di akhir-akhir, terutama malam-malam ganjil bulan Ramadan. Ya, pastilah Ramadan itu turun, atau Lailatul Qadar itu turun. Tapi kapannya kan yang penting kita beribadah pada malam itu. Tanda-tandanya bisa beragam-ragam. Makanya orang punya pengalaman masing-masing, testimoni namanya kan. Tapi belum tentu juga orang sama dengan orang lain. Tapi yang paling penting bagi kita, kita meyakini malam itu ada. Makanya Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka benar-benar mengkhususkan 10 terakhir Ramadan itu. Bahkan mereka beritikaf di masjid-masjid dan beribadah semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan nilai-nilai keutamaan Lailatul Qadar tersebut. Masya Jadi Allah.
Prinsipnya begitu, kita yang mesti mempersiapkan diri Ya. dan terus-menerus beribadah di 10 terakhir itu. Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah nanti kita di antara orang-orang yang juga mendapatkan Amin, ya Rabbal Alamin. Lailatul Qadar. Dan satu lagi pertanyaan dari Ibu Iki tadi Ustadz, bahwasanya saat kapan mungkin kita sebaiknya bersedekah, dan beliau tadi menyebutkan bahwa beliau sering juga bersedekah di hari Jumat Ustadz. Ya. Seperti apa Ustadz? Ya, Masya Allah ya, Sayyidul Ayyam. Jadi sebaik-baiknya hari adalah hari Hari Jumat. Jumat. Ya. 20 hari ya Ustadz ya? Iya, sebaik-baiknya bulan Ramadan. Makanya di hari yang paling baik itulah kita melakukan amal ibadah yang namanya sedekah. Masya Allah. Nah, dan akan menjadi berlipat ganda nilainya karena di hari yang terbaik Ya, kita bersedekah. Masya Allah. Kan sekarang alhamdulillah banyak orang-orang bersedekah, mulai dari subuh sudah bersedekah. Di hari Jumat orang-orang yang pulang dari masjid mereka bersedekah kepada orang-orang yang sholat Jumat. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah. Kita akan baru tahu bagaimana hebatnya balasan dari Allah nanti ketika kita sudah dikubur. Tadi sebagaimana yang pertama tadi kan, Ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu. Jadi ya Allah, kembalikan kami ke dunia sebentar saja dan biarlah kami bisa bersedekah. Masya Masya Allah. Ini memang artinya harus kita manfaatkan betul bulan suci Ramadan ini Ya. Ustaz. Apalagi Ustaz tadi bilang kalau ketika di hari Jumat di bulan Ramadan gitu kan, kayak Ya. kemarin kan hari Jumat ini Ustaz. Ya. Ini hari yang baik sebenarnya Ya, untuk Sayyidul bersedekah. Ayyam. Sayyidul Ayyam, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Masya Allah. Insya Allah ini dilipat gandakan yang mungkin kita Amin, tidak ya bisa Rabbal Alamin. menghitungnya begitu ya Ustaz ya. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali nih keutamaan lagi dari sedekah Ustaz. Selain tadi kita mendapatkan keberkahan harta dari Ustaz, mungkin bisa dilanjutkan lagi Ustaz. Ya, mungkin saya bacakan sebuah hadis dari riwayat Muslim ya. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, harta itu tidak berkurang karena sodakoh. Allah pasti akan menambah kemuliaan seorang yang suka memaafkan. Juga tidaklah seorang itu merendahkan diri karena Allah, melainkan ia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggambarkan tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi orang-orang yang bersedekah. Iya. Dan tidak akan berkurang harta orang bersedekah. Nah, kalau kita sudah tahu begini kan, rugi sekali kalau kita misalnya diberikan kesempatan oleh Allah menolong. Makanya dalam sebuah riwayat digambarkan, kalau kita ingin bertemu dengan Allah, kalau kita ingin bertemu dengan Allah, maka temuilah Allah di mana di tempat orang-orang yang perutnya lagi kelaparan, Masya Allah. hidupnya sedang susah. Angkat dia, tolong dia, bantu dia, sehingga dia bisa hidup, sehingga dia bisa makan, sehingga dia bisa menghidupi anak istrinya. Jadi agama ini menggambarkan bahwa antara sholat dan berinfak itu seiring gitu. Ya, kalau kita ingin bertemu dengan Allah, maka temuilah di mana orang-orang yang sedang hidupnya susah, sulit. Sekarang kan banyak saudara-saudara kita yang hidupnya sulit, makan saja sulit, nyekolahin anak sulit, punya rumah aja sulit, nyicil rumah sulit, nyicil motor sulit ya. Apalagi Makanya kesempatan berbuat baik itu semakin banyak. Makanya bagi teman-teman yang diberikan kesempatan oleh Allah menjadi pemimpin sebuah perusahaan, yang menjadi pimpinan di sebuah unit-unit misalnya, maka berniatlah berbuat baik, buat program-program kebaikan untuk teman-temannya yang berada di bawahnya. Masya Allah. Bisa program sembako, bisa program beras murah dan seterusnya. Ayo kita berbuat, membantu, menolong saudara-saudara kita. Ini kesempatan terutama di bulan Ramadan ini. Masya Ya, Allah. Masya Allah. Artinya memang ini tentu tidak hanya berdampak dengan individu yang bersedekah ya Ustadz. Ketika seorang pemimpin di instansi ataupun juga di perusahaan-perusahaan, dia mengajak semuanya untuk bersedekah, insya Allah juga akan berdampak ke instansi perusahaan tersebut ya Ustadz ya. Ya. Yang sungguh ajaib, saya pernah membaca sebuah kisah. Ada seorang yang punya perusahaan besar di dunia. Iya. Dalam suatu kesempatan, mereka berkumpul untuk bersama-sama berdonasi. Dalam kesempatan itu, beliau yang punya perusahaan besar di dunia ini menginfakkan gift, istilah mereka itu ya, Iya. 2/3 hartanya. Masya Allah. Dia serahkan saja kepada orang yang dia nggak kenal. Minta dikelola sebuah yayasan, dikelola gitu. Untuk beasiswa, untuk memberikan bantuan, charity, dan seterusnya. Lalu orang-orang bertanya, lah kamu sudah kerja keras, Iya. lalu kamu berikan 2/3 hartamu kepada orang-orang lainnya. Dia bilang apa? Itulah kebahagiaan saya.
saya masih bisa bekerja dengan sepertiga harta yang saya punyai. Wow. Saya akan mulai bekerja lagi dan 2/3 yang saya berbagi, situlah kebahagiaan saya. Masya Allah. Jadi ternyata orang-orang sibuk mencari kebahagiaan lewat hiburan-hiburan. Nah, orang yang kaya tadi mendatangkan kebahagiaan itu lewat dia bisa berbagi, dia bisa melepaskan hartanya kepada orang-orang yang dia tidak kenal tapi membutuhkan bantuan. Masya Allah, ini sangat luar biasa ya kalau seandainya kita sudah sampai di titik itu begitu Ustaz ya. Ya. Betapa kebahagiaan itu didapat bahwa bagaimana kita dapat berbagi dengan sesama. Betul. Begitu Ustaz. Dan tentunya kami akan kembali pemirsa setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan, Ramadan Mahli. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan, Ramadan Mahligai Iman. Masih bersama Ustadz Insinyur Haji Salihul Fajri terkait dengan keutamaan sedekah. Kami mengundang Anda pemirsa untuk dapat bergabung bersama kami di layanan interaktif 0711-311-454. Dan kami juga menginformasikan bahwasanya kumandang azan maghrib pada hari ini insya Allah akan berkumandang pada pukul 18:16 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selamat nantinya menantikan berbuka puasa. Kita lanjutkan kembali ini Ustadz. Kalau kita apa yang kita dengarkan dari apa yang dijabarkan oleh Ustadz terkait dengan keutamaan sedekah, rasanya dak katik lagi alasan dak nak bersedekah. Iya. Wong lah pelit nih anda bersedekah Ustadz, apalagi di bulan suci Ramadan begitu Ustadz ya. Ya mungkin masih ada keutamaan lain Ustadz yang dapat dijelaskan Ustadz. Ya, seiring dengan pernyataan Andi tadi ya. Ya. Rasulullah SAW, ini saya bacakan hadisnya, bersabda, jagalah diri kalian dari neraka. Iya. Meskipun hanya dengan sedekah setengah biji korma. Setengah korma aja. Masya Allah. Jadi bagaimana hebatnya sedekah itu? Barang siapa yang tak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Iya. Jadi kalau tidak bisa bersedekah, minimal berkata yang baik saja kepada seorang. Itu juga masuk sedekah, berkata yang baik. Iya. Masya Allah. Maka jangan sampai kita menyakiti hati seseorang dengan mulut kita. Jadi betapa sedekah yang hanya setengah korma saja itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar kita terhindar nanti di yaumil kiamah dari neraka Allah SWT. Ya, jagalah diri kalian dari neraka meskipun dengan korma yang setengah saja tadi. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Maka merugilah orang-orang yang kemudian pelit, gitu kan? Medit. Ya. Makanya setengah kurma pun nggak mampu untuk dikeluarkan itu begitu pelit ya Ustadz. Apalagi berkata baik tadi Ustadz ya. Iya. Itu juga termasuk sedekah. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi memang kalau kita boleh ya, melihat ya, ini jadi penelitian orang di negara barat. Iya. Orang-orang yang senantiasa mau give, mau berbagi, mau memberi, mau menolong, itu diadakan penelitian. Iya. Orang-orang yang tidak mau menolong, pelit, medit ya, coba dipegang dari belakang saja punggungnya, rasanya berbeda gitu. Oh begitu Ustaz. Ya, orang bisa nebak nih orang pelit. Pelit. Wah ini orang baik. Makanya kalau kita ketemu dengan orang baik itu hawanya berbeda gitu. Dengan orang yang serba, kaget dulu kalau sama. Kaget dulu. Iya. Tapi kalau orang sama baik, orang pasti akan berkumpul seputarnya. Dan ingatlah, setiap apa yang kita berikan kepada seseorang, ya kita sedekahkan, itu tidak akan mengurangi harta kita. Bahkan justru menambah keberkahan harta kita, menambah banyaknya. Bahkan kita bisa menambah saudara-saudara bagi orang-orang yang kita bantu tadi. Maka kita lihatkan di mana-mana sekarang anak-anak muda banyak buat konten menolong dan membantu orang. Iya. Ada penjajah yang lagi jualan makanan diborong. Iya, betul. Selalu berbagi. Masya Allah. Kita lihat yang buat konten tadi makin miskin atau makin kaya? Makin kaya. Makin kaya. Apalagi kan? banyak viewersnya, banyak yang nonton. Nah, makanya kemudian Rasulullah SAW sampai mengatakan, ya jagalah diri kalian dari neraka walaupun dengan setengah kurma. biji korma. Masya Allah. Tapi Masya jangan Allah. pula sekarang ini Ustadz mentah-mentah setengah kurma kaget begitu nak sedekah dinjuk setengah bae. Kepala ngala siko. Ini menggambarkan betapa iya, luar biasanya luar tingginya biasanya tingkat sedekah. Dan itu mungkin menggambarkan setiap orang pasti mampu bersedekah ya Ustadz. Iya. Karena tadi perkata baik itu juga masuk sedekah. Iya. Dan senyuman itu katanya juga termasuk sedekah ya Ustadz. Iya. Tapi hati-hati jangan senyum sama lawan jenis. Oh lah begitu. Mungkin sedekahnya jadi beda ya. Jadi beda.
Insya Allah. Tapi kalau sama-sama jomblo tidak masalah Masya mungkin Allah, Ustaz. sama-sama Insya Allah. jomblo ya. Baik Ustaz, mungkin keutamaan sedekah ini mungkin masih ada Ustaz, Banyak. bisa dijelaskan lagi Ustaz, karena ini sudah 7 keutamaan ini yang sudah Ustaz sampaikan Ustaz. Ya, tadi jangan lupa ya bahwa merugilah kita kalau tidak bersedekah, Ya. walaupun dengan setengah kurma tadi. Setengah kurma. Makanya tadi Allah SWT bersegera jemput ampunan dan surga Allah. Ya. Seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Orang yang senantiasa berinfak dan kondisi lapang maupun Sempit. Jadi lapang kita bersedekah, sempit kita bersedekah. Sedekah. Nah, Jangan kalau kita kira kemudian yang bersedekah orang kaya saja. Iya. Orang kaya misalnya punya harta 100 miliar, dia berinfak 1 miliar, besar nggak tuh? nggak besar bagi dia. Tapi bagi orang-orang yang hidupnya mungkin seadanya, uangnya hanya 100 ribu, itu, Ustaz. lalu dia berinfak 50 ribu, berarti kan setengah hartanya. Setengah harta, betul. Nah kalau yang 100 miliar tadi dia sedekah 1 miliar, masih 10%, 1% kan? 1%. Berarti betapa hebatnya kadang-kadang orang yang hidupnya terbatas, tapi masih memikirkan orang lain. Orang lain. Berinfak, bahkan di sisi Allah tadi bukan banyaknya, tapi berapa persen dari harta yang dia berikan kepada saudara-saudaranya. Baik, Ustadz, kalau kita lihat dari sisi afdolnya sedekah, Ustadz, Ya. kira-kira dengan siapa saja yang lebih afdol gitu, Ustadz, untuk kita bisa bersedekah, Ustadz? Ya. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran Al-Karim, orang yang terbaik kita perhatikan itu orang-orang yang paling dekat dengan kita dulu. Itu Keluarga orang-orang terdekat kita. keluarga. Iya. Jangan sampai Keluarga. masih saudara kita hidupnya masih morat-marit. Kesulitan, betul. Kita nolong orang banyak tapi saudara-saudara nggak ditolong, gitu kan. Jadi kita selesaikan urusan kita dengan keluarga yang terdekat dahulu. Orang tua, Ya, orang tua, saudara-saudara kandung, saudara-saudara, ya, sepupu dan sepupu seterusnya. seterusnya. Baru kemudian fakir dan miskin yang ada di seputar kita. Ya. Kalau kita nggak bisa lakukan sendiri, mari kita kemudian ajak lembaga-lembaga tertentu untuk menolong, Iya, atau ajak orang lain untuk sama-sama buat program. Tadi ya seperti Ibu tadi mengatakan bagaimana buat ya program membantu orang-orang yang tidak mampu. Tidak mampu. Kalau sendiri mungkin berat, tapi kalau rame-rame kan banyak juga. Betul. Makanya banyak bansos yang dilakukan oleh masjid-masjid, ya kan? Sekolah-sekolah untuk membantu saudara-saudaranya hidup di seputarnya, yang makanya Rasulullah SAW menyatakan belum beriman seseorang kalau dia ya makan dengan kenyang sementara tetangganya masih kelaparan. Masih kelaparan, iya. Masya Allah. Dan tentunya puasa saat ini memang mengajarkan kita untuk bisa berbagi ya Ustaz. Karena Ya. kenapa? Karena kita saat ini kan merasakan betapa saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang mungkin dalam sehari belum tentu makan nasi begitu Ya. Ustaz. Dan kita merasakan itu. Dan ketika kita merasakan sewajarnya dan sewajibnya mungkin Ya. kita harus berbagi. Ya. Kalau ketika kita di bulan suci Ramadan ini ya Ustaz ya. Ya, bahkan betapa hebatnya ibadah di sisi Allah bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Iya. Namun ternyata nilai-nilai ibadah tadi tidak ngalir kepada Allah SWT sebelum dia bayar zakat fitrah. Fitrah justru itu kewajiban terakhir, justru kita harus Iya, jadi zakat itu bagian daripada sedekah kita. sedekah, betul. Iya. Bagian daripada membenarkan perintah-perintah Allah dan menyambut perintah-perintah Allah SWT. Maka ibadah kita akan melayang tuh, nggak sampai kepada Allah SWT sebelum kita membayar zakat fitrah. Itu bagian daripada sedekah kita. Iya, Masya Allah. Nah, betapa hebatnya sedekah tadi. Sedekah. Mungkin orang kadang-kadang menganggap ringan. Makanya kan ada sedekah yang terbaik tuh, setiap subuh 1.000 perak, 1.000 perak. 2.000 perak. Ada tabungannya. Ada tabungan, betul. Oh, di sekolah kita tuh anak-anak kita ajarkan begitu. Kita kasih tabungan namanya kencelengan. Kalau kamu ada punya sosok 1.000, 2.000, masukkanlah. Iya. Itu luar biasa, ternyata di tempat kami bisa sampai 50 juta sebulan. Masya Allah. Gara-gara kencelengan aja 1.000 tadi. Tapi kan melibatkan 1.200 anak-anak. Melibatkan orang tua, melibatkan guru-guru. Iya. Jadi ternyata mari kita koordinir kebaikan-kebaikan tadi dan akan punya dampak dahsyat kepada saudara-saudara kita yang perlu bantuan. Dan artinya memang yang paling penting adalah menanamkan kepada anak-anak begitu ya Ustadz, bagaimana kita harus bisa berbagi begitu ketika dia sudah terbiasa dari kecil untuk sedekah, dan itu mungkin sampai ke dewasa juga terus dilakukan begitu Ustadz. Dan menarik tadi yang Ustadz sampaikan bahwasanya salah satu
orang yang afdal untuk kita berikan sedekah adalah tadi termasuk orang tua ya Ustadz ya. Ya. Nah ini antara kita pengabdian kepada orang tua dengan kita sebagai anak mungkin mengabdi itu hal yang biasa Ustadz, kita memberi begitu ya Ustadz ya. Nah kalau kita itu bentuknya sedekah ini seperti apa, bisa dijelaskan Ustadz? Jadi kalau kepada orang tua itu lebih banyak kepada kewajiban kita. Betul. Sedekah itu kepada orang-orang yang di luar daripada orang tua sebenarnya, ya kan? Fakir dan miskin, ya kan? Dan ada 8 asnaf yang berhak menerima itu tadi. Iya. Sementara sama orang tua, kewajiban kita membiayai hidupnya, menjamin kehidupannya, ya kan? Bagaimana makannya, bagaimana rumahnya, bagaimana tempat tinggalnya, bagaimana dia mau umroh, bagaimana dia mau haji barangkali ya. Bagaimana anak-anak ini sangat ingin menghajikan orang tuanya, mengumrohkan orang tuanya. Ini Masya Allah, di bagian daripada keberkahan daripada sedekah tadi. Jadi uang yang kita berikan kepada orang tua kita biayai untuk perjalanan ibadah dia atau untuk ibadah dia, itu akan bernilai di sisi Allah SWT. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya Rasulullah, ibuku berniat bersedekah, tapi ternyata dia sudah meninggal. Bagaimana ya Rasulullah? Nah, berarti kamu harus melanjutkannya. Betapa sebenarnya niat baik orang tua bisa dilanjutkan oleh anak-anaknya, itu akan bernilai luar biasa di sisi Allah SWT, dan menjadi kebaikan yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita bisa meneruskan niat baik daripada orang tua kita yang walaupun sudah meninggal dunia. Masya Allah. Artinya meski itu bentuk kewajiban kita, meski itu juga bentuk pengabdian kita kepada orang tua, tapi insya Allah itu juga pahalanya, mungkin nilai pahala juga sama besarnya seperti nilai sedekah begitu ya Ustadz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Tentunya kami akan lanjutkan kembali bersama Ustadz Salihul Fajri terkait keutamaan sedekah setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan, Ramadan Mahligai Iman. Lengkap kalau bukan kita hari ini. Coba jengok lagi Kak. Kelimpungan atau Yang manis? minum atau yang manis bisa. Ada ya? Ada ya. Jangan dulu ganti balik nih. Memang kata Hati itu cik pak. bil besar ada apa pak? Kasih nggak sih Kak? Ini tinggal selembar, tinggal 50. Nggak apa-apa lah Kak, anjuk lah. Ini kan di bulan Ramadan. Ya bukannya apa, bulan Ramadan kita ni masalahnya juga biasa nak makan apa. Mana ini dinjuk ke galo? Nak minta sosok tak mungkin. Jangan cak itulah Kak, kalau di bulan Ramadan teman kita sedekah itu bakal diganti 10 kali lipat lebih-lebihnya lagi. Kasihlah. Kasih pak ya. Sama-sama pak. Cukup lah untuk beli bensin. Ada mobil ya Kak? Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV
TV digital bersih, jernih, canggih. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan Mahligai Iman. Masih bersama Ustadz Haji Salihul Fajri, keutamaan sedekah yang kita bahas pada hari ini. Dan pemirsa, Anda masih dapat bergabung bersama kami tentunya di layanan interaktif 0711313454. Ustadz, tadi begitu banyak ini yang sudah dijelaskan ya, keutamaan sedekah. Mungkin masih ada Ustadz terkait dengan keutamaan sedekah ini, Ustadz? Ya. Mungkin terakhir nih ya, kita bacakan ya hadis menarik sekali dari Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah kepada keluarga dan seterusnya. Malaikat lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi enggan yang bersedekah atau memberikan nafkah. Masya Allah ya. Jadi orang yang bersedekah itu akan didoakan oleh malaikat. Ganti harta yang dia sedekahin, terutama tadi kepada orang-orang terdekat. Maka infak terbaik kita ya kepada anak kita, kepada istri kita. Itu infak juga. Sedekah juga kepada istri, kepada anak. Kalau anak minta uang untuk bersekolah, untuk belajar, untuk kursus, jangan ragu-ragu. Karena nilainya juga termasuk nilai sedekah, infak, Masya Allah. Pada istri, ya lainnya istri itu belanjain dia, ya berikan pakaian yang baik. Istri di rumah pasti paling senang ini dengar ini. Iyalah, ajak dia makan-makan, ajak dia hibur istri. Kan istri kita luar biasa, mengabdi luar biasa, mendoakan kita, melayani kita sebagai suaminya. Maka sebagai seorang suami dia juga harus berinfak, bersedekah pada istrinya. Orang-orang lain dia kasih duit, nah istrinya mau ke salon duit dekat, mau ke pasar duit sedikit. Artinya paling inti orang terdekat dulu ya Ustaz. Nah, makanya kata Allah tadi, malaikat pun berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada sedekah orang-orang yang bersedekah kepada orang-orang terdekatnya. Dan tahan tadi rezeki orang-orang yang tidak mau bersedekah. Maka rugilah orang yang tidak mau bersedekah. Ya, ayo kita berlomba-lomba, terutama di bulan Ramadan ini. Maka bagi orang yang memberikan, ya, buka puasa, walaupun satu butir korma. Ini bayangkan, dia akan mendapatkan pahala orang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahala orang yang dia bantu tadi. Masya Allah. Ini betapa bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk senantiasa berbagi kepada saudara-saudara kita, dan itu bagian daripada sholat didirikan juga karena setara dengan berinfak. Masya Allah. Wa aqimus shalah wa yu'tuz zakah wa yunfiquna fis sarra wad darra, dan seterusnya tadi. Artinya memang satu biji kurma pun ketika kita sedekahkan untuk orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu ya Ustaz ya. Tapi jangan pula laju tidak puasa Ustaz. Mentang-mentang aku juga bakalan dapat pahala puasa juga baik, wong sedekah dia tidak puasa juga sama bohong ya Ustaz ya. Seperti itu. Ini saya ceritakan di Saudi itu terjadi. Ada teman saudagar itu sebelah-sebelahan tokonya. Ya, sebelah-sebelahan tokonya. Yang satunya laku luar biasa, yang satunya nggak laku-laku gitu. Nah, yang laku terus-terus itu memikirkan bagaimana nasib saudara sebelahnya. Karena jualannya sama dan orang banyak belanja sama dia, dia tutup belanja ini jam-jam tertentu untuk memberikan kesempatan agar orang-orang yang datang tadi belanja di sebelah tetangga sebelah. Bahkan pernah kejadian di sebuah tempat, ya, sahabat di sebelahnya itu tokonya sampai tutup karena merugi. Nah, saudara yang sebelah tadi untung luar biasa banyak. Dia berikan keuntungannya kepada saudara sebelahnya. Saudara sampai bertanya, nah, kenapa kau berikan keuntunganmu kepadaku? Karena persahabatan kita untuk sama-sama mencari
ya maisha, untuk kehidupan, menghidupi anak istri dan bisa berbagi, itu lebih hebat dibandingkan saya harus sendiri. Sementara kamu tidak mendapatkan kenikmatan tersebut, maka dia bantu saudaranya tadi agar tetap hidup bisnisnya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kalau sudah sampai bagaimana kita menginfakkan apa yang kita miliki, apa yang kita senangi kepada saudara kita, itulah tanda-tanda iman dan diri kita. Bukan sekedar bagaimana bagianku, tapi bagaimana saudaraku juga bisa hidup, bisa kemudian bisnisnya bagus, hidupnya bagus, anak istrinya juga mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk seperti itu. Masya Allah. Artinya apa yang Ustadz jelaskan tadi juga bahwa sedekah ini juga termasuk mengikat tali persaudaraan begitu Ustadz ya. Dan ketika misalkan tadi kita orang-orang terdekat nih Ustadz, Anda tetangga yang mungkin juga salah satu kewajiban kita juga untuk sering berinfak, juga bersedekah dengan tetangga, ini juga menjadi pengikat persaudaraan yang mungkin semula sama tetangga kurang akrab begitu Ustaz ya, begitu sering kita memberi mungkin juga menjadi lebih akrab ini ya Ustaz ya. Ini juga salah satu keutamaannya. Betul. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kepada kita kalau kita masak di rumah tidak terlalu banyak, tapi banyakkan kuahnya kata Rasulullah. Iya. Jangan baunya aja, tetangga itu dapat. Nah, kalau udah matang berbagilah sama tetangga tadi yang sudah nyium bau makanan kita tadi kan. Masya Allah. Masya Allah. Baik, ada penelpon yang masuk. Ustadz, kita angkat dulu telepon dari pemirsa. Halo, assalamualaikum, Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan. Ya, dengan ibu siapa, di mana ibu? Ibu Sulasna. Iya, dari Palembang di mana ibu? Di Palembang di KM5. Ya, di KM5. Silakan ibu, pertanyaannya ibu. Ini apa? Mau tanya Pak Ustadz. Ya Bu. Ya. Ini Pak Ustadz ya, ini saya mau nanya. Kalau ini kita mau sholat itu di bulan puasa ini Pak ya? Nah ini Pak, waktu mengambil air wudhu itu ya Pak ya, mengambil air wudhu itu kan kita ini lagi puasa kan. Nah waktu wudhu itu berkumur-kumur itu membatalkan puasa enggak Pak? Pak Ustadz. Baik. Masih ada pertanyaan ibu selain itu ibu? Ya yang kan air itu kan masuk di dalam mulut, kan nggak masuk di tenggorokan, itu batal nggak puasa kita Pak? Baik, cukup ibu, pertanyaannya masih ada? Ada satu lagi ya, Pak. apa ibu? Silakan ibu. Ini Pak ya, kalau itu tadi sudah satu aja dulu nanti ya, lagi masak. Lagi masak ibunya. Oke, maksudnya mencicip masakan atau gimana ibu? Nggak jadi nanya. Oh, nampaknya terputus ya, karena ibu masih masak ya. Baik, terima kasih Ibu Sulasna tadi ya dari Palembang. Ustadz, silakan Ustadz, terkait dengan puasa tapi kita berwudunya dengan berkumur begitu Ustadz, apakah membatalkan puasa atau tidak? Iya, Bu Sulasna tadi ya. Ya, Bu Sulasna. Masya Allah, sedang menyiapkan berbuka puasa di rumahnya ya. Jadi kalau kita berkumur-kumur Bu, itu tidak membatalkan puasa kita. Asal bukan dengan kuah pindang. Sama juga, asal nggak ditelan gitu ya. Silakan Ustaz. Niat-niat sama pindangnya. Iya Ustaz, silakan Ustaz. Dilanjutkan Ustaz. Jadi Ibu Sulasna ya, insya Allah tidak membatalkan puasa kita walaupun kita berkumur-kumur. Sikat gigi pun sama, tidak akan membatalkan. Ya. Dan mungkin salah satu yang sering kita lakukan ketika wudhu adalah kita menghirup air lewat hidung, itu gimana Ustadz? Apakah juga sebaiknya jangan dilakukan atau cukup berkumur atau seperti apa Ustadz? Iya. Ya makanya namanya kita berhati-hati ya, jangan sampai ketelan ini ya. Iya. Kalau ketelan aja nyari kesempatan pula tuh kan. Masuk pula ke dalam kan batal jadi. Habis itu wudhu lagi kan. Jadi yang menyebabkan batal itu kalau masuk makanan, minuman ya ke dalam tenggorokan kita. Nah, maka kita jaga jangan sampai itu terjadi. Ya, insya Allah cukup jelas ya Ibu Sulasna terkait dengan berkumur saat berpuasa begitu di saat kita berwudu. Dan tentunya pemirsa,
kami masih mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di line interaktif 0711311454 terkait dengan keutamaan sedekah bersama Ustadz Salihul Fajri. Ustadz, kita lanjutkan kembali nih Ustadz, keutamaan sedekah mungkin di penghujung di hikmah Ramadan. Ustadz bisa dijelaskan keutamaan-keutamaan yang lain mungkin yang masih ada dijelaskan. Mungkin menarik juga kalau kita angkat bahwa bersedekah itu kan cara cerdas. Ya, kita lihat misalnya sekarang ada gerakan membantu saudara kita yang sedang menghafal Quran dengan Quran. Iya. Selama dia membaca Quran dan menghafal Quran, maka dia dapatkan pahala orang yang kita memberikan Quran tadi. Ada juga sekarang kita lihat banyak di antara saudara kita berikan kemampuan oleh Allah SWT. Punya rumah 5. Masya Allah. Satunya, ya Ustadz, saya wakafkan untuk yang menghafal Quran. Untuk tahfiz. Masya Allah, ada 10 orang, 20 orang, 30 orang yang berada di rumah itu menghafal Quran dan beribadah. Selama rumahnya dipakai, maka subhanallah itu mengalir kepada pewakaf tadi. Ini kan amal-amal cerdas. Apalagi kalau kita misalnya jadi pimpinan sebuah perusahaan, bagaimana kita mencoba menganggarkan dari anggaran-anggaran kita kepada orang-orang yang bekerja di tempat kita yang punya kemampuan ekonomi terbatas. Kita berikan beras, kita berikan makanan dan seterusnya, sehingga mereka nyaman. Ya, dalam bekerja dia nyaman. Paling sulit dalam hidup itu kan sekarang beras mahal. Beras mahal, benar Ustaz. Telur mahal, cabai mahal. Masya Allah. Artinya jangan jauh-jauh dulu Ustaz ya, begitu misalkan kita ingin bersedekah satu perusahaan, ya minimal dengan karyawan-karyawan yang mungkin terbatas dalam kondisi keuangannya begitu Ustaz. Itu lebih afdal juga Ustaz. Betul. Dibanding keluar dulu begitu. Iya. Makanya beramal itu atau bersedekah itu cari orang yang terdekat dengan kita. Dulu. Sekeliling kita. Yang memang mereka kita tahu dia memang butuh dan bisa kita bantu. Baik Ustadz, dan tentunya masih banyak lagi tentunya faedah yang didapatkan ketika kita bersedekah, dan di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang harusnya kita lewati dengan begitu banyak amalan ya Ustadz ya. Salah satunya adalah amalan bersedekah. Ustadz, tidak terasa ini sudah hampir penghujung di hikmah Ramadan. Ustadz, boleh dengan kesimpulannya Ustadz? Ya. Baik pemirsa hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sungguh merugi kita berada di bulan Ramadan, lalu kita tidak mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini, tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Bahkan tadi digambarkan kita di bulan Ramadan tidak bisa bersedekah, maka marilah bersedekah. Betapa bersedekah tadi akan menjadi kebaikan bagi kita dunia pun akhirat. Ya, harta yang kita sedekahi tidak akan berkurang, bahkan Allah SWT akan tambah, dan Allah berikan bertambah banyak lagi harta yang sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian mungkin mudah-mudahan Allah SWT menerima amalia ibadah kita selama di bulan Ramadan ini, dan kita menjadi orang seperti Rasulullah SAW mempunyai kebaikan. Dan bisa memberikan sedekah kepada orang-orang di seputar kita yang sangat membutuhkan. Baik, terima kasih Ustadz. Syukron tentunya atas pencerahan pada hari ini di hikmah Ramadan dengan tema kita keutamaan sedekah. Mudah-mudahan ini tentunya akan menjadi suatu pembelajaran ya bagi kita semua dan juga pemirsa yang ada di rumah begitu ya, bahwasanya sedekah ini merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh agama kita, agama Islam, dan merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya begitu ya Ustadz. Dan tadi Ustadz juga sempat menyampaikan bahwasanya orang yang sudah meninggal pun ya Ustadz ya, ketika dia bukan mungkin ya, kalaupun seandainya diberikan kesempatan begitu ya untuk dia hidup kembali ke dunia, maka amalan yang akan ia lakukan adalah bersedekah. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Bukan sholat yang mereka minta, bukan umroh yang mereka minta, bukan haji yang mereka minta, melainkan sedekah. Artinya begitu banyak pahala yang didapatkan
dilakukan lewat sedekah. Ya. Sekali lagi terima kasih Ustadz, syukron atas pencerahan yang telah diberikan pada hari ini kepada pemirsa juga yang telah menyaksikan kurang lebih 90 menit di Hikmah Ramadan. Kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Insinyur Haji Salihul Fajri tadi mendapat tentunya menjadi pembelajaran bagi kita untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga pada bulan suci Ramadan ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur dan juga gemar berbagi. Akhir kata, saya Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun menan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.